Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah persekutuan pagi ini. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita berkata bahwa mulia setiamu Tuhan. Setiap hari rahmat-Mu alami berkat yang baru selalu alami. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan mulia setiamu. Sifatmu sambut tak berubah. Engkau kasih-Mu pun teguh, selamanya Kau bagai yang mulia setiamu, mulia setiamu, tiap hari aku alami kepada jamin mulia setiamu pada. Ya, lagu ini mengingatkan kita bahwa setiap hari Tuhan memelihara musim hujan atau kemarau, surya bulan bintang di angkasa bersamaan beri kesaksian atas setia rahmat kasih Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, tiap hari hambaku lagi. Setiamu padaku, mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu padaku ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, dan kami mau belajar pagi ini Tuhan, mengerti betapa Engkau itu besar, betapa Engkau itu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau belajar Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, agar kami makin hari makin mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Makin hari Tuhan menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan, agar kami boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa, kalau Engkau boleh melayakan kami pagi ini hadir. Kami percaya Tuhan itu semua juga karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau kami boleh datang kepadamu, itu semua juga karena Engkau yang boleh memanggil kami. Bapak, sekali lagi pagi ini kami minta menyucikan dan menguduskan kami terlebih dahulu Tuhan, supaya apa yang kami berikan buat Engkau sungguh dilayakan. Dan setiap firman yang kami dengar tidak akan lalu begitu saja Tuhan, tapi boleh kami simpan dalam hati kami. Saya mau berdoa untuk setiap saudara kami yang belum bisa bersama kami. Kami percaya Engkau juga boleh melawat mereka. Kami berdoa untuk internet saat ini Tuhan,
Kiranya Engkau berkati supaya internet juga boleh berjalan dengan baik, sehingga semuanya boleh disampaikan dengan baik juga. Sekali lagi Bapak, segala kuasa yang mengganggu pagi ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Engkau yang berotoritas, yang beracara pagi ini Tuhan, dan kami mau serahkan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, pagi ini mari kita mau menyanyikan satu lagu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Itu nama yang indah. Nama Yesus satu-satunya yang terindah dalam hidup kita, yang bisa punya kuasa, punya power ketika kita sebut nama Yesus. Kita boleh mendapatkan satu kelegaan, kita boleh mendapatkan satu ketenangan. Karena kita tahu nama Yesus punya kuasa. Itu nama yang indah. Tunang. Nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Yang bimbang takut diusirnya, dihiburnya. Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu dari surga, yang timbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Yang indah, yang ku cinta. Yang indah, yang ku cinta. Yesus yang indah, yang ku cinta. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Sungguh nama yang indah, nama Yesus, nama yang kami muliakan, nama yang kami tinggikan. Sungguh segala puji, hormat, juga syukur kepadamu karena anugerah-Mu yang besar. Karena Engkau Allah yang terbukti menunjukkan kasih setia-Mu. Karena Engkau Allah yang terbukti senantiasa memelihara, menjaga hidup kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, semata-mata semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur biarlah hati kami tetap berpaut kepada Tuhan, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan di tengah-tengah maraknya kekacauan yang terjadi di dunia ini. Tuhan, kami bersandar pada Tuhan dan kami boleh menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu dari awal ke akhirnya di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat Tuhan akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati bibir lidah hamba-Nya Tuhan, dan kiranya Engkau juga menyembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Kemuliaan-Mu, firman-Mu yang boleh dinyatakan, boleh dimeteraikan dalam hati kami dan meneguhkan kami dalam setiap langkah. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin bahwa kita semua diberkati Tuhan sehingga pagi ini boleh
berkumpul ya, walaupun masih di dalam Zoom, tapi kita bersyukur dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang menolong kita, mempersatukan kita di dalam persekutuan yang indah. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema sebetulnya di dalam persekutuan yang kemarin juga di ibadah minggu sudah disampaikan oleh Pak Kristiono. Sedikit banyak akan bersinggungan dengan. Kalau kita melihat zaman sekarang ya, kita melihat perkembangan teknologi ini begitu luar biasa. Perkembangan teknologi ini begitu dahsyat. Dari hal-hal yang dulu kelihatannya sulit, mustahil dilakukan, sekarang ini dengan mudah dilakukan. Ya. Kita melihat di berbagai macam aspek kehidupan teknologi ini berkembang. Next, ya kita melihat di segi transportasi, ya transportasi ini sekarang sudah semakin canggih kendaraan yang kita tumpangi. Ya, sekarang sudah ada macam-macam. Ada kalau ada Toyota Active Sense, ada yang lain, semuanya Smart Sense, semuanya itu kita bisa mengemudikan mobil tanpa memegang setir, ya itu bisa berjalan sendiri, dia bisa mengikuti marka jalan, dia bisa mengerem sendiri kalau kendaraan depan berdekatan dengan kita, gitu ya. Jadi tanpa kita sadari kita ini sudah dimudahkan. Bahkan mobil ini bisa ngerem, walaupun kita tidak waspada, tapi mobil ini bisa mengerem sendiri, kendaraan ini bisa mengerem sendiri. Ketika kendaraannya jaraknya dengan depan sudah terlalu dekat. Demikian juga dengan pengobatan kesehatan. Ya. Pengobatan kesehatan ini semakin lama semakin canggih. Zaman dulu saya ingat ketika mengantarkan mami saya operasi usus buntu ini kok nginepnya sampai 1 minggu, ya. Di merupakan masih operasi besar, tindakan besar. Tapi sekarang ini dilakukan hanya sehari, beberapa jam kemudian besok boleh pulang. Demikian juga dengan beberapa penyakit yang lain. Kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada, gitu ya, dengan dunia ekonomi, perbankan, sekarang kita tidak usah ketemu dengan teller, mau ganti kartu juga tinggal masukin kartu ke mesin, kemudian keluar yang baru, gitu ya. Jadi semakin banyak teknologi yang memudahkan hidup kita. Demikian juga dengan ada satu hal yang belakangan marak dibicarakan, yaitu AI, Artificial Intelligence, atau dalam di Indonesia kan itu menjadi kecerdasan buatan. Ini lebih canggih lagi ya, karena dia bisa membaca kebiasaan kita. Dia bisa membaca apa yang sehari-hari kita lakukan, dan dia bisa mengikuti apa yang kita biasa lakukan. Teknologi ini termasuk di dalamnya adalah misalkan Google Assistant atau Siri di Apple, gitu ya. Kita dengan mudah bisa mengontrol rumah kita dari luar. Ya walaupun harus masih dalam berbicara ya, kita bisa mengontrol AC, bisa mengontrol lampu, bisa mengontrol apapun di rumah kita, di luar rumah. Jadi nggak ada model dulu kita telepon, Mbak, tolong AC-nya nyalain, gitu, ya. Tapi sekarang kita ngomongnya ke Google, ya. Kita bisa setting itu sehingga AC di rumah ini bisa nyala. Ketika kita sampai di rumah, AC sudah nyala, rumah sudah adem, sudah nyaman. Itu pun dengan lampu, korden, semuanya bisa diatur dengan sistem otomatisasi. Luar biasa perkembangan yang terjadi saat ini. Itu ya, belum nanti di beberapa negara mulai diterapkan juga, sedang dalam persiapan dengan kendaraan yang otonomus. Jadi semuanya berjalan sendiri tanpa pengendara, tanpa driver, tanpa pengemudi, berjalan. Dan mungkin memang akan lebih banyak ini ya, keamanan yang dicapai, yang didapatkan, karena kalau orang yang mengemudi ini kan bisa saja ngantuk, bisa saja kalau di luar negeri ini biasa ngobat, gitu ya. Jadi akhirnya nge-fly dan akhirnya tidak bisa terkendali. Tapi dengan kemajuan teknologi ini mereka kan tidak bisa ngantuk, mereka tidak bisa ngobat, gitu ya. Mereka tidak bisa kecanduan obat. Jadi dari segi keamanan mungkin akan lebih banyak yang didapatkan. Luar biasa, perkembangan teknologi sekarang luar biasa. Kalau kita melihat juga saya belum pernah ke pabrik mobil sih, tapi melihat robotisasi di assembling kendaraan itu juga
betapa mereka melakukan sesuatu itu dengan presisi ya. Robot-robot tangan-tangan yang bergerak itu sangat presisi. Bahkan mereka dalam mikromili kali ya. Tapi itu presisi sekali. Mungkin kita aja secara manusia masih bisa meleset-meleset. Tapi dia dengan kecepatan yang luar biasa sampai akhirnya bisa memproduksi kendaraan dalam jumlah yang besar, dan itu pasti memerlukan teknologi yang luar biasa, teknologi yang canggih. Next. Nah, artinya teknologi memberikan kenyamanan, kan? Memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan buat kita. Tidak gampang, tidak perlu repot ke sana kemari, tinggal nyuruh. Sekarang ada ngepel juga pakai robot gitu ya. Tinggal nyalain dia ngepel sendiri di rumah. Jadi kita tinggal duduk-duduk tenang, duduk diam, nonton TV sambil ngemil ya. Jadi itu terjadi sekarang. Kecepatan respon itu luar biasa. Demikian juga dengan keamanan. Next. Tapi teknologi ini ternyata juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Tidak semuanya. Ya. Teknologi ini terjadi, ada sekarang belakangan yang cukup dikhawatirkan dengan otomatisasi senjata. Peperangan sekarang tidak perlu mengirimkan orang ke tempat yang dituju. Semuanya bisa dilakukan dengan teknologi. Mengirimkan drone, mengirimkan apapun gitu. Jadi manusia sudah tinggal ngontrol di bagian negara yang jauh, tetapi perangnya di bagian negara yang lain. Ya, jadi luar biasa, dan itu semakin lama semakin mengkhawatirkan. Dan juga ini dengan adanya teknologi seperti otomatisasi di bank, kemudian hal-hal yang lain, kita kedokteran juga gitu ya, itu pasti akan mengurangi jumlah orang yang tenaga-tenaga yang digunakan. Ya, terjadi banyak pengangguran, terjadi banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, jadi parkir pun nggak perlu tukang parkir lagi ya, kita tinggal bayar. Jadi ada hal-hal yang positif yang terjadi dengan teknologi, tapi ada juga hal-hal yang negatif. Dan hal-hal ini yang negatif ini menimbulkan ketakutan, akhirnya ketakutan, kekhawatiran. Wah, nanti jangan-jangan pekerjaan saya akan diambil alih oleh robot. Seperti teller di bank, sekarang sudah mulai takut, sudah mulai khawatir, karena kita bisa store bank, bisa ambil uang di bank hanya dengan mesin. Ya. Kemudian menimbulkan kekhawatiran dan juga keputusasaan. Teknologi ini kalau tidak kita responi dengan baik, akan membawa kita juga di dalam kendali yang secara tidak sadar kita alami. Kita menikmati kenyamanan, kita menikmati kemudahan-kemudahan yang sebelumnya kelihatan sulit, sekarang jadi mudah. Kita menjadi meremehkan karena teknologi. Jadi kita semakin banyak bergantung dengan teknologi. Bahkan ketergantungan kita sangat, terutama juga sekarang dengan smartphone. Mungkin kita juga merasa bahwa tidak membawa smartphone itu lebih parah daripada tidak punya teman di jalan. Ya kan? Kalau kita punya perjalanan, mungkin smartphone ini akan menjadi teman yang baik karena dia bisa menyanyi, kita bisa buka Spotify, dia bisa menghibur kita di perjalanan. Dia juga bisa memberikan kita komunikasi yang baik bagi orang-orang yang jauh, gitu ya. Nah, kita sama-sama berjalan dengan teman yang sama-sama tidak bawa handphone. Ya, kalau kita tersesat, kita sama-sama tersesat, tapi dengan smartphone kita bisa mencari jalan. Kita bisa ada Google Map, ada Waze gitu ya. Jadi kita ketergantungan kita dengan teknologi ini menjadi sangat besar. Jadi sekarang kalau mau nggak bawa, tiba-tiba ketinggalan handphone nih, paniknya luar biasa. Ya, lebih panik daripada kita nggak punya teman di jalan. Kita panik, wah kalau perlu kita harus balik nih. Kalau enggak, ini saya nggak bisa dihubungin, saya nggak bisa kontak dengan yang lain. Seolah-olah dunia ini cuman ya handphone itu aja. Nah ini ternyata kemajuan teknologi ini menimbulkan juga banyak tadi kekhawatiran dan juga ketakutan, terjadinya pengangguran, dan akhirnya banyak orang juga menjadi putus asa dan juga menyerah. Bahkan karena kecepatan perubahan teknologi ini, orang-orang tidak siap dengan perubahan yang terjadi.
Nah, kita sebagai orang percaya, ya, kita ini menanggapi dengan kemajuan teknologi ini bagaimana? Kita harus ingat bahwa di balik semuanya itu masih ada kuasa supranatural yang ada di belakang. Bahwa Tuhan mengizinkan teknologi itu terjadi, teknologi itu ada itu untuk memudahkan kita, tapi tidak mau kita tergantung kepadanya. Ya. Tuhan ingin kita bisa menggunakan teknologi dengan Tuhan ini berkuasa, Tuhan kita ini besar. Saya ingin pagi hari ini kita akan mengingat bahwa Tuhan itu besar dan luar biasa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat kebesaran. Kita ingin belajar dari Raja Daud. Hari ini kita belajar dari Raja Daud, seorang raja yang kepadanya Tuhan sangat berkenan. Dalam segala kemegahannya, Raja Daud tidak sombong. Dia tetap mengakui, dia tetap menyadari bahwa apa yang dia dapatkan semuanya hanya karena kebesaran Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam. Dia tidak pernah sedikit pun jumawa bahwa semuanya karena aku. Semuanya dicapai dengan kekuatan sendiri. Ketika Raja Daud di masa-masa awal kerajaannya, dia setiap mau perang selalu tanya, Tuhan, aku ke sana, boleh nggak? Dia selalu berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Dan itulah kita bisa melihat satu-satunya raja yang dianggap Tuhan, raja yang sangat besar, raja yang sangat berkenan kepada Tuhan hanya Raja Daud. Raja Daud dan akhirnya malah dengan garis-garis keturunannya lahirlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tuhan memilih Raja Daud bahkan ketika dia masih muda. Ya, ketika Samuel mencari pengganti Saul, Tuhan di antara banyak saudaranya yang badannya tegap-tegap dan besar-besar, Tuhan memilih Daud karena Tuhan berkenan. Karena aku berkenan kepadanya dan dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Daud ini seorang yang selalu setia kepada Tuhan. Kita akan belajar di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Bagaimana Daud ini bisa berkenan kepada Tuhan, bagaimana Daud ini di dalam kehidupannya ini tetap mengutamakan Tuhan, menghargai dan juga melihat kuasa Tuhan itu sungguh besar dalam hidupnya. Ya, jadi Tuhan ini menjadi segalanya bagi Daud. Kita melihat di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Next. Yang pertama ini saya akan baca per bagian. Ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 24, ini yang bagian pertama. Di dalam ayat 1 sampai 6 ini menjelaskan betapa Allah itu menjadi Allah yang besar karena Ia Maha mengetahui. Allah mengenal kita secara sempurna dan utuh. Raja Daud menulis hal itu demikian, Tuhan, Kau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan ini mengenal pribadi kita masing-masing. Tuhan itu mengenal, seperti Tuhan mengenal Daud, Tuhan itu mengenal pribadi kita masing-masing. Yang next. Kemudian di dalam ayat 1 sampai 6 ini juga Allah ini mengetahui aktivitas kita setiap hari. Ya, di dalam firman-Nya dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah Kau ketahui ya. Dan luar biasa. Raja Daud menyadari ini, ya. Raja Daud menyadari ini dan Raja Daud percaya bahwa apapun yang dia lakukan semuanya itu sepengetahuan. Maka ketika dia menghadapi Goliat, kan yang lain-lain pada keder gitu ya. Raja Daud dengan entengnya dia maju ke depan, dia menawarkan diri untuk menghadapi Goliat karena dia tahu bahwa yang dia bela, bahwa dia itu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang besar yang mengetahui keadaannya, Tuhan yang senantiasa menyertai dia. Yang kedua, next. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ke-12. Allah besar karena kemuliaan, hadirat dan keberadaannya yang Ia berada di langit. Jika kita ke sana, kita melarikan diri, dia ada di sana. Ia berada di tempat orang mati, jika ke sana kita pergi. Ia berada di seberang lautan, jika ke sana kita pergi. Dan ia berada dalam kegelapan, jika kita menyembunyikan diri. Belakangan ini,
eee, saya sih sempat nonton, mungkin kita semua nonton film Fast and Furious yang keberapa saya lupa, tentang ada satu di situ yang diperebutkan yaitu God's Eye, mata Tuhan. Ini, teknologi ini kelihatannya sedang dikembangkan dan semakin lama akan semakin mendekati kenyataan. Pada akhirnya nanti kehidupan kita, keberadaan kita itu bisa di-tracking. Dimanapun kita berada, kita akan ketahuan ada di mana dengan teknologi ini. Nah, ini Allah kita ini lebih dari semuanya. Dia lebih besar dari semua teknologi. Karena sebelumnya dia pun sudah berada dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Dimanapun kita berada, kita mau kemanapun, apapun yang sedang kita jalani, apapun yang sedang kita lakukan, Tuhan itu ada di sana. Jadi Tuhan tuh maha tahu. Tuhan tuh kemuliaan hadiratnya itu, keberadaannya itu sempurna dimanapun dia ada. Dia maha hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, next. Allah besar karena kuasanya yang dahsyat. Dalam ciptaan alam semesta dan segala isinya ini kedahsyatan Tuhan nyata. Apapun yang diciptakan, segala yang diciptakan hidup kita, dalam menciptakan manusia serupa dengan dan segambar dengan dirinya. Saya itu membayangkan ya, saya beberapa waktu ini mengerjakan ada 2 atau 3 proyek sekaligus. Dan setiap proyek ada tenaga yang bekerja. Ngurusin orang mungkin sekitar di bawah 10 orang. Di 3 tempat saja sudah pusing. Yang sana minta begini, yang satu minta begitu. Baru di ini ada masalah ini, baru dia ada ini. Itu pusing, bahkan rasanya satu hari itu habis hanya untuk mengurusi hal seperti itu. Sampai mau keluar rumah kita masih diteleponin, mau ngapain, nggak sempat-sempat. Akhirnya baru keluar rumah baru jam siang. Kita bisa nggak membayangkan betapa Tuhan itu kedahsyatannya dan kebesarannya itu luar biasa. Mendengar doa kita satu orang mungkin masih bisa, masih wajar. Ini mendengar doa jutaan orang yang berbeda-beda dalam keadaan mereka berbeda-beda, dalam tempat yang jauh berjauhan, gitu ya. Tuhan itu bisa menjawab semuanya. Bisa ya, bisa tidak ataupun nanti, apapun jawabannya, tapi Tuhan tuh memperhatikan setiap doa. Ya. Dimanapun, kapanpun, itu luar biasa. Itu melambangkan betapa Tuhan kita itu sangat besar, sangat dahsyat. Kita melihat tubuh kita sajalah. Betapa sekarang ini kan banyak penyakit gitu ya. Kok ya bisa, dulu ada COVID, oh ada apa, virus masuk, kemudian ada apa sih, yang bisa menangkal dari dalam tubuh kita. Oh bisa mendeteksi, oh adanya virus asing ini. Kemudian bisa menangkalnya. Itu merupakan otomatisasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang sekarang secara teknologi baru kita rasakan sekarang ini. Tuhan itu sudah melakukannya itu jauh-jauh hari sebelumnya, jauh-jauh bertahun-tahun, beribu-ribu tahun sebelumnya itu sudah Tuhan lakukan. Gitu. Jadi kebesarannya itu semakin nyata, kelihatan walaupun teknologi semakin nyata, itu justru kita bisa melihat, oh ternyata itu Tuhan kita lebih besar dan lebih dahsyat dari semua yang ada. Karena sejak dahulu, sejak penciptaan, Tuhan ini sudah memberikan tubuh kita ini dengan otomatisasi yang luar biasa, dengan respon di dalam tubuh kita ketika kita memakan sesuatu, ada makanan yang masuk yang tidak sesuai pun, semuanya itu responnya sudah otomatis terjadi. Yaitu melambangkan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Ya. Dalam menyelamatkan manusia dari dosa dan kejahatannya. Kemudian yang keempat, Allah kita ini besar karena lebih dari apapun dan siapapun. Allah lebih dari musuh-musuhnya, termasuk iblis. Ya, iblis tunduk di hadapan Tuhan. Ya. Allah lebih hebat dari manusia, terhebat sekalipun di muka bumi. Ya. Sekarang ini AI yang saya bilang tadi, seorang pemain catur terkenal yang ternama di dunia ini sudah dikalahkan oleh komputer, oleh AI, oleh kecerdasan buatan. Karena mereka bisa komputer ini bisa berpikir dalam sedetik itu bisa berpikir jauh lebih banyak dibanding manusia. Jadi betapa manusia ini memang sangat kecil di hadapan Tuhan. Sangat sebetulnya hanya debu, memang debu dan abu. Hanya seorang hamba yang tidak berguna.
Tapi Tuhan menghargai kita ini luar biasa. Tuhan mengasihi kita ini luar biasa. Bagaimana mungkin kita masih bisa mengandalkan teknologi? Bagaimana mungkin kita malah justru panik kalau nggak ada handphone daripada kita nggak bawa Alkitab, gitu kan? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang begitu apatis kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang bersifat teknologi ini kita masih berharap begitu banyak. Karena di balik semuanya itu tuh kuasa Tuhan itu tetap nyata, kebesaran Tuhan itu nyata. Nah, kita juga akan belajar bagaimana Raja Daud ini dalam kebesarannya, dalam kemegahannya, dalam sebagai Raja Israel yang terbesar yang pernah ada, Raja Daud ini tetap mengakui kebesaran Tuhan. Raja Daud ini tetap memuliakan Tuhan. Kita ini biasanya kalau sudah enak itu lupa. Ya. Kalau sudah enak itu lupa. Kan gampang sebetulnya Raja Daud. Wah, ini hasil seperti Raja Saul aja, ya kan? Dia dengan gampang, wah ini mestinya tugas imam diambil, ya gitu ya. Diambil karena dia merasa bahwa dia biasanya kalau kita mendapatkan kemudahan, kita mendapatkan posisi yang ataupun kekuasaan, kita dengan mudah mengesampingkan Tuhan. Bahkan dalam kesibukan ini yang saya alami juga, kita seringkali lupa. Kalau kesibukan terlalu sibuk karena banyak pekerjaan, kita lebih menghargai customer, lebih menghargai orang-orang yang kita akan temui, bahkan orang-orang yang kita anggap penting. Tapi Raja Daud, dia bisa, Mazmur ini ditulis Raja Daud dan dia bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ya, mengenal kita secara pribadi sempurna dan utuh. Dia mengetahui aktivitas kita. Dia dimanapun dia maha hadir. Ini kita ingin belajar dari Raja Daud. Di slide next-nya kita ya, kesadaran dan pengakuan akan kebesaran Tuhan ini yang perlu kita miliki. Orang-orang yang percaya, yang teguh hati. Menjadi orang-orang yang percaya, yang teguh hati, yang tidak mudah takut dan khawatir. Yang tidak mudah panik melihat keadaan sekitar. Bahkan sampai putus asa dan kita menjadi orang-orang yang mengerti kebesaran Tuhan, yang sadar kita orang percaya sebetulnya mengerti, jauh lebih mengerti dibanding banyak orang di luar sana yang belum mengetahui bahwa Tuhan kita ini sungguh besar dan luar biasa. Tapi seringkali kita menjadi sama, kita takut, kita khawatir, kita bahkan putus asa sampai parah gitu ya, sampai akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa lah. Kita hanya mengeluh dan mengeluh setiap. Kok ya sayang gitu ya. Sayang sekali kita sebagai orang percaya menjadi orang yang demikian. Kita tahu Tuhan kita besar, kita tahu Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kalau kita baca di dalam Mazmur, itu semuanya pujian tentang Tuhan. Mazmur tentang Tuhan. Allah itu gunung batuku, sumber keselamatanku, kota bentengku, perlindunganku, ya. Itu dan kita juga sering nyanyikan kan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mulutnya ngomong, tapi hatinya tidak tenang gitu ya. Hatinya selalu takut dan khawatir, panik kalau ada terjadi hal-hal demikian yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kok ya sayang gitu loh. Rugi kita sudah menjadi pengikut Kristus yang harus jaga diri, yang harus lebih dari yang lain, yang menjadi surat Kristus yang terbaca, harus jadi berkat. Tapi hidup kita tetap seperti itu gitu ya. Ya rasanya rugi sekali. Kita punya Allah yang besar, kita harus tetap teguh hati. Kita harus tetap yakin akan penyertaan dan kuasa. Nah, kita belajar dari ya, Daud, gitu ya. Raja Daud ini begitu setia kepada Tuhan hingga akhir masa hidupnya. Karena Raja Daud ini adalah raja yang berkenan. Ya. Tuhan sendiri berkata dalam firman-Nya, dia adalah raja yang berkenan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang disayang dan disukai. Sayang dan disukai ini beda. Ya. Kalau kita punya anak banyak ya, mungkin ada anak 10, pasti kita sayang semuanya karena itu anak kita. Tapi pasti ada yang disukai dan ada yang lebih disukai dan ada yang tidak disukai. Dalam arti mungkin dari sikapnya, dari apa. Pasti ada. Tapi Tuhan ini melihat Raja Daud itu raja yang berkenan, yang disayang dan disukai. Di antara banyak orang percaya di dunia ini, semuanya disayang Tuhan. Bahkan yang tidak percaya pun Tuhan sayang karena Tuhan memberikan berkat yang sama, hujan yang sama, panas yang sama. Tapi yang di antara yang disayang ini, tuh ada yang disukai Tuhan, ada yang tidak. Karena hidupnya menyukakan Tuhan dan
ada yang banyak yang tidak menyukakan Tuhan. Tuhan pasti yang menyukakan Tuhan. Dan walaupun berkatnya tetap sama, berkat-berkat secara ini sama. Ini, Daud ini juga raja yang melakukan kehendak. Next. Rahasianya kenapa Raja Daud ini menjadi raja yang berkenan, yang disayang dan disukai itu. Yang pertama itu dia menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Dia itu selalu mengutamakan Tuhan. Bahkan sejak masa mudanya sebelum dia menjadi raja. Bahkan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, karena dia sudah diurapi menjadi raja, Daud ini mencari tempat untuk Tuhan. Di zaman bangsa Israel masih dalam di padang gurun, Tuhan itu memberikan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan, tempat di mana Tuhan berdiam. Dan Daud ini dia mencari tempat untuk Tuhan berdiam, tabut perjanjian. Dan next kita baca di firman-Nya, Mazmur 132 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Jadi ini memperlihatkan Daud ini memang sangat mengutamakan. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul tadi, mau dibunuh, dia tidak mau diam santai terlena dengan kesuksesannya, dengan kenyamanannya. Dia itu mau mencari tempat di Tuhan, berdiam. Karena waktu itu kehadiran Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian. Daud berusaha untuk mencarikan tempat di mana tabut Tuhan itu bisa bersemayam. Ya, next. Yang kedua, Daud melakukan kehendak Tuhan. Daud melakukan kehendak Tuhan dengan membawa kembali tabut perjanjian. Daud tidak hanya mencari tempat, tapi dia membawa kembali. Tabut perjanjian sempat dibawa oleh bangsa lain ketika Raja Saul dikalahkan. Ya. Tabut perjanjian adalah lambang kediaman Tuhan. Dan Daud membawanya pulang, menempatkannya di Bukit Sion. Itu adalah hal pertama yang dilakukan ketika Daud menjadi raja. Firman Tuhan di dalam Mazmur juga, next kita 132 ayat 13 sampai 18. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya di sini. Aku hendak diam, sebab aku mengingininya, kata Tuhan. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenyangkan pakaian keselamatan. Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Kita melihat bagaimana Tuhan ini mengasihi, mencintai Daud ini luar biasa. Karena Daud ini menjadi orang yang mengutamakan Tuhan. Jadi orang yang melakukan kehendak. Keinginan Tuhan berdiam di Sion. Dan Daud membawa pulang tabut perjanjian. Pulang ketika dia menjadi raja. Tabut itu diambilnya dan dibawa pulang ke Sion. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sesungguhnya juga punya diberikan Tuhan kesempatan. Mencari hadirat Tuhan adalah yang tadi pertama, mencari hadirat Tuhan. Daud mengutamakan Tuhan. Kita selainnya juga mencari hadirat Tuhan. Kita bisa melakukan mezbah keluarga, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya. Yesus ini menjadi pribadi yang selalu kita inginkan. Yang pertama kita inginkan. Karena Yesus ini adalah sumber berkat. Yesus ini sumber segala sesuatu, sumber kesembuhan, dan sumber segala kebaikan. Jadi dalam segala tindakan kita, kehidupan kita, perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan, Yesus menjadi yang terutama. Seperti Daud
Kemudian yang tabut perjanjian itu melambangkan tentang Yesus, dan kota Bukit Sion ini menggambarkan kasih karunia. Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Ya, Yesus ini bukan Yesus yang jahat. Yesus ini bukan Yesus yang mengutuk. Yesus ini bukan Yesus yang membuat usaha kita bangkrut. Bukan Yesus yang mencelakakan. Makanya kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, lakukanlah seperti apa yang Tuhan lakukan. Yesus adalah Yesus yang memberkati. Hendaklah hidup kita juga memberkati. Yesus adalah Yesus membebaskan. Kita bisa membebaskan banyak orang yang lemah, letih, lesu, butuh pertolongan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan. Yesus ini memproteksi kita. Jadi segala hal yang Tuhan pikirkan atas hidup kita ini segala yang baik. Jadi sebagai orang percaya seharusnya kita tidak menjadi jahat terhadap teman. Makinlah kita mengampuni orang-orang yang pernah bersalah. Yesus adalah orang yang sabar. Marilah kita juga sabar kepada orang-orang sekitar kita. Yesus ini orang yang penuh kasih. Marilah kita mengasihi. Dia tidak mengutuk. Janganlah keluar kata-kata kotor, keluar kata kutuk dari mulut kita terhadap siapapun. Marilah kita belajar untuk meneladani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Seperti Raja Daud, mana kita berpegang teguh pada keyakinan dan akan kebesaran Tuhan. Marilah kita lakukan segala yang baik. Kita utamakan Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan. Maka godaan dunia yang begitu kelihatannya enak gitu ya, dengan berbagai macam kecanggihannya, gitu. Tapi kita tetap bisa menjadi pribadi yang ingat. Dan ingat ketika Tuhan berkenan, tadi apa dikatakan? Aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Tuhan yang bilang, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Luar biasa, biarlah firman ini boleh mengingatkan kita di tengah-tengah dunia yang memang kita harus hidupi, kita harus hadapi, kita nggak mungkin lari dari kemajuan yang terjadi. Tapi biarlah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Hati kita tetap mengingat akan kebesaran Tuhan dan kita tetap bergantung pada Tuhan. Karena kebesarannya, karena amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa besarnya Engkau, betapa mulianya Engkau. Anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kebaikan-Mu nyata, terbukti setiap hari dalam kehidupan kami. Kasih setiamu sungguh besar. Kau Allah yang luar biasa. Kau yang menjadi batu perlindungan kami, kubu pertahanan kami, kota benteng kami. Perlindungan kami ya Tuhan. Kau yang menjauhkan kami dari segala malapetaka. Kau yang menuntun kami pada kebenaran dan membimbing kami, membuka jalan-jalan yang baik bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati hidup kami saat ini. Tolong kami untuk tetap ingat akan kebesaran-Mu, akan kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu, kedaulatan-Mu atas hidup kami. Dan ajar kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan. Kami melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Jadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah renungan yang singkat ini boleh dimenteraikan dalam hati kami. Kebenaran yang Tuhan sampaikan, Tuhan menteraikan dalam hati kami. Membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Surat-surat Kristus yang terbaca oleh setiap orang. Dia melalui kehidupan kami. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya sudah pakaikan pokok doanya kemarin. Yang tidak mendapatkan, yang kelewatan dibagi, mungkin bisa ambil salah satu pokok doa yang ada di layar. Tadi ada Tante Nuriani ya, kayaknya aku belum bagi tuh. Jadi nanti Tante bisa ambil yang ini ya, yang ada di layar ya Tante. Oh, Tante Lucy juga aku nggak bagi. Sorry kelewatan.
Ya, mari setelah kita mendengar firman Tuhan pagi ini, betapa Tuhan kita itu besar, betapa Tuhan kita itu dahsyat. Mari kita menjadi orang-orang yang terus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu dahsyat dan Tuhan itu heran. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu kagum akan kehebatan Tuhan kita. Mari kita menjadi orang yang terus memuji Tuhan dan percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, dan ketika kita mengagumi Tuhan, ketika kita boleh terus memuji Tuhan, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita katakan, oh Tuhanku, betapa ku terpesona karena kebesaran. Ini termasuk salah satu kemajuan teknologi, tapi kita gaptek. Sinyalnya jelek. Dilakukan pesona meredukan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, landas kabel akanmu di dunia. Aku memuji kebesaranmu, juru selamat penebusku. Aku memuji kebesaranmu, juru selamat penebusku. Inilah ku ingat akan kasihnya, hingga menyuruh angkatnya mati. Rela bisa diberi manusia, apa samu yang kecuali. Aku mau tidak bersama jumpa penebusku. Aku mau jika besaranmu, penebusku. Mari sepanjang hari ini kita menjadi orang-orang yang terus kagum akan Tuhan kita, hati kita penuh dengan pujian kepada Tuhan, dan kita boleh berkata bahwa Tuhan, aku terpesona Tuhan. Aku kagum akan Engkau Tuhan, dan aku ingin Tuhan menjadi orang yang terus kagum akan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam hidupku. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Juru selamat penebusku. Aku memuji kebesaran-Mu. Juru selamat penebusku. Juru penebusku. Mari kita berdoa. Mari masing-masing kita berdoa terlebih dahulu akan kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita mau ingat betapa pemeliharaan Tuhan di atas hidup kita yang tidak pernah ada habisnya, dan kita lanjut dengan pokok-pokok kita. Hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa di